bahan alami yang membantu meredakan asam urat untuk usia 60 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh rasa syukur. Saya, Dr. Hendra Handoko. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menemani Bapak dan Ibu untuk membahas satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami di usia lanjut, yaitu asam urat. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu yang menonton video ini, ada yang pernah mengalami jempol kaki terasa nyeri tiba-tiba, sendi lutut sakit saat bangun tidur, pergelangan kaki bengkak dan terasa panas, nyeri sendi yang datang malam hari sampai sulit tidur. Bahkan ada yang sampai berkata, "Dok, rasanya seperti ditusuk-tusuk. Dok, saya jadi takut berjalan." Asam urat memang sering membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Padahal di usia lanjut, bergerak itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Memahami asam urat dengan bahasa sederhana. Bapak dan Ibu, asam urat sebenarnya adalah zat sisa alami dari tubuh kita. Setiap hari, kita makan makanan yang mengandung zat bernama purin. Purin ini akan diolah oleh tubuh, dan hasil akhirnya adalah asam urat. Dalam kondisi normal, asam urat dibuang lewat ginjal, keluar melalui air kencing. Masalah muncul ketika asam urat terlalu banyak, ginjal tidak mampu membuang semuanya, akhirnya menumpuk di darah. Asam urat yang menumpuk ini kemudian membentuk kristal kecil seperti jarum, mengendap di sendi, menyebabkan nyeri dan peradangan. Itulah yang membuat sendi terasa sakit, bengkak, panas, sulit digerakkan. Mengapa asam urat sering terjadi pada lansia? Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami perubahan alami, seperti fungsi ginjal mulai menurun, metabolisme melambat, massa otot berkurang, peradangan lebih mudah muncul. Ditambah lagi, bila sering makan jeroan, sering makan makanan laut tertentu, kurang minum air, jarang bergerak, memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes. Semua ini membuat asam urat lebih mudah naik. Peran obat dokter dan bahan alami. Bapak dan Ibu, saya perlu tekankan satu hal penting. Obat dari dokter tetap utama, terutama jika asam urat sering kambuh atau kadarnya tinggi. Namun, bahan alami bisa digunakan sebagai pendamping, penunjang, perawatan jangka panjang. Dengan catatan, digunakan dengan benar, tidak berlebihan, tetap dipantau dokter. Sekarang, mari kita bahas satu persatu bahan alami yang paling sering digunakan dan relatif aman untuk lansia. Bahan alami pertama, jahe. Bapak dan Ibu pasti sudah sangat mengenal jahe. Jahe sudah digunakan sejak ratusan tahun sebagai tanaman obat. Di dalam jahe terdapat zat aktif seperti gingerol, shogal, zingron. Zat-zat ini bekerja sebagai anti radang, pereda nyeri alami. Manfaat jahe untuk asam urat: membantu meredakan nyeri sendi, membantu mengurangi pembengkakan, memberikan rasa hangat yang nyaman. Cara penggunaan jahe yang aman untuk lansia: 1. Minuman jahe hangat. Iris jahe segar, rebus dengan air, minum selagi hangat. 1 hingga 2 kali sehari. 2. Kompres jahe. Parut jahe segar, rebus dengan air, rendam kain bersih. Tempelkan ke sendi nyeri,
15 hingga 30 menit. Jahe relatif aman, tetapi jangan berlebihan. Bila lambung sensitif, minum setelah makan. Bahan alami kedua, kunyit. Kunyit adalah tanaman herbal yang sangat baik untuk peradangan. Kandungan utama kunyit adalah kurkumin yang berfungsi untuk menekan peradangan, mengurangi nyeri, membantu melindungi sendi. Cara konsumsi kunyit: kunyit bubuk dicampur air hangat atau direbus sebagai jamu sederhana. Bila dikombinasikan dengan lemon, cuka apel, efek anti radangnya bisa meningkat. Tetapi, perhatian untuk lansia dengan MAH atau asam lambung. Minum setelah makan, kurangi lemon dan cuka apel, hentikan bila perut terasa perih. Bahan alami ketiga, air putih. Sangat penting. Bapak dan Ibu, ini sering dianggap sepele, padahal paling penting. Air putih membantu membuang asam urat melalui urin, mencegah kristal menumpuk, menjaga fungsi ginjal. Banyak lansia kurang minum karena tidak merasa haus, takut sering ke kamar mandi. Padahal kurang minum justru memperberat asam urat, memperberat ginjal. Tips minum air untuk lansia: minum sedikit tapi sering. Jangan menunggu haus. Bawa botol air kecil. Untuk lansia dengan gagal jantung, gangguan ginjal berat, jumlah minum harus sesuai anjuran dokter. Pola hidup pendukung yang sangat penting. Bapak dan Ibu, bahan alami akan lebih efektif jika dibarengi dengan pola hidup yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: kurangi jeroan, batasi makanan tinggi purin, perbanyak sayur, cukup bergerak ringan, tidur cukup. Gerakan sederhana seperti jalan santai, peregangan ringan, senam lansia, sangat membantu mencegah kekambuhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, asam urat bukan kutukan usia tua. Asam urat bisa dikendalikan dengan pengetahuan, kebiasaan baik, kesabaran. Tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan. Yang penting, kenali tubuh, rawat sejak dini. Jangan ragu bertanya ke dokter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga penjelasan yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu lebih memahami apa itu asam urat, mengapa bisa menimbulkan nyeri, serta bagaimana cara merawatnya dengan aman, alami, dan bijak di usia lanjut. Ingat, kesehatan sendi adalah kunci agar kita tetap bisa berjalan dengan nyaman, beraktivitas sehari-hari, dan menikmati waktu bersama keluarga. Saya Dr. Hendra Handoko. Terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini sampai selesai. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua lainnya yang juga membutuhkan informasi kesehatan. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada pasangan, saudara, anak, atau sahabat, supaya kita bisa saling mengingatkan dan saling menjaga kesehatan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukasi kesehatan berikutnya, yang akan saya sampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan komentar di bawah, usia Bapak atau Ibu saat ini, tinggal di kota atau daerah mana, dan keluhan sendi apa yang paling sering dirasakan. Dengan begitu, kita bisa saling berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan belajar bersama untuk hidup lebih sehat di usia lanjut. Semoga nyeri sendi berangsur berkurang, langkah kaki menjadi lebih ringan, dan kualitas hidup Bapak dan Ibu
semakin baik dari hari ke hari. Sampai bertemu kembali di video edukasi kesehatan selanjutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.